Gimana kalau saya bayar kamu 100.000? Ih, enak aja. Emang Eke cewek murahan. Ya udah 500.000 bungkus. Waduh. Hey, what's up Blurrer? Gimana kabarnya? Sehat? Dompet gimana? Aman? Aman? Kalau semuanya pada oke, langsung aja simak alur cerita filmnya Stephen Chow yang menurut Mimin nih, film jarang banget ya diputar di televisi. Ataukah mungkin nih Mimin aja nggak pernah nonton TV, atau jangan-jangan Mimin nggak punya TV. Nah, ini film udah lama banget ya, tapi ceritanya nggak kalah kocak cuy. Tapi wajarlah pemainnya aja Stephen Chow yang dinobatkan sebagai Raja Lawak Hong Kong pada masa itu. Kali ini Stephen berperan sebagai seorang pujangga yang pintar menulis puisi dan melukis. Mau tahu gimana kocaknya film ini? Langsung aja cari posisi yang enak, pakai handset kalau ada, dan selamat menikmati. Pelukis ini menyiramkan sebaskom tinta, lalu dengan kuasnya yang seperti kain pel ini, dia putar lalu melukis sebuah karya seni. Yang uniknya, dia menggunakan tubuh pria ini sebagai kuas lukisannya. Sebenarnya, karya seni ini adalah permintaan dari pria yang berlumuran tinta tersebut. Dia bernama Pak Chu. Suatu hari Pak Chu mendatangi Tong Faku. Dia mengutarakan maksud kedatangannya kalau dia ingin agar Tong Faku mau membantunya untuk membuat lukisan yang nantinya bisa dijual dan hasil uangnya akan dipakai untuk melunasi utang judinya. Tapi Tong Faku ini sudah enak banget melihat tampang Pak Chu yang hobi main slot ini. Melihat itu, Pak Chu pun tak kehabisan akal. Dia langsung memasang wajah memelas yang minta dikasihani. Dia memohon dan berjanji tidak akan berjudi lagi. Andaikan dia melanggar janjinya ini, dia bersedia disunat untuk kedua kalinya. Berhubung Pak Chu ini adalah sohib kentalnya dari kecil, dengan terpaksalah Tong Faku menolongnya. Pertanyaannya sekarang adalah, mengapa Pak Chu bela-belain jauh-jauh datang menemui Tong Faku hanya sekedar membuat lukisan? Emangnya nggak ada pelukis yang lain apa? Ternyata itu ada alasannya. Usut punya usut, ternyata Tong Faku ini bukan orang sembarangan cuy. Dia ternyata seorang cendekiawan yang dikenal dengan kemampuan seni dan sastranya yang sangat berkelas di masa dinasti Ming. Wajarlah dia menyandang gelar itu, mengingat dia satu-satunya sarjana yang memperoleh nilai kumlot pada masa itu. Apapun yang dibuat oleh Tong Faku selalu dinanti-nanti orang. Bahkan barang bekas milik Tong Faku yang harusnya menjadi sampah dan dibuang, menjadi incaran para kolektor. Tanpa membuang waktu, Tong Faku pun membentang kanvas dan mulai beraksi. Agar lukisan yang dibuatnya ini lain daripada yang lain dan memiliki cita rasa seni yang sangat tinggi, Tong Faku pun sengaja menggunakan media kuas yang tidak lazim, yaitu tubuh Pak Chu. Tangan Tong Faku sangat cepat sekali, dia menggunakan skill melukis tingkat dewanya. Dikombinasikan dengan jurus kungfu yang sudah dia kuasai. Benar-benar teknik melukis yang sangat unik. Dibantu Pak Chu sebagai media kuas lukisannya, pasti hasilnya sangat spektakuler. Apalagi Pak Chu ini harus rela tubuhnya dihajar habis-habisan demi sebuah lukisan yang nantinya bisa melepaskan dirinya dari jeratan hutang pinjol. Uniknya, Tong Faku sedapat mungkin berusaha agar kakinya jangan sampai menginjakkan pas tersebut, karena jika sampai itu terjadi, nilai lukisan yang dia buat ini pasti akan jatuh. Sehingga dengan terpaksa dia mengeluarkan jurus meringankan tubuhnya. Dan sesekali dia melepaskan pukulan ke tubuh Pak Chu hanya sekedar memberikan cita rasa perih yang menjadikan di dalam lukisannya nanti. Hingga akhirnya lukisan yang dibuat itu pun akhirnya rampung juga. Sebagai finishing dan biar terlihat ciamik, Tong Faku sengaja menyemburkan air mineral ke arah lukisan tersebut agar tinta lukisan itu bisa meresap secara alami ke dalam kanvas. Hasil akhir lukisan itu benar-benar terlihat sangat alami dan memiliki nilai seni yang sangat tinggi. Pak Chu sangat memuji keindahan lukisan yang dibuat oleh Tong Faku. Bahkan dia pun dengan senang hati meripu lukisan tersebut, di mana gambar bunga itu berasal dari putingnya, dahan pohon menggunakan telapak tangannya, dan batu itu dari bokongnya. Lalu dia pun bertanya, gambar elang itu dari bagian tubuh yang mana ya? Tong Faku pun menjawab, itu dari otong punya kamu Pak Cuy. Otomatis Pak Cu pun langsung bangga karena ukuran elang itu sangatlah besar. Tapi buru-buru Tong Faku mengkoreksi ucapannya tadi. Dia mengatakan kalau otongnya Pak Cu digunakan hanya untuk melukis cacing yang ada di mulut elang tersebut. Itu artinya ukuran otong Pak Cu sangat mungil seperti cacing. Di roasting kayak gitu Pak Cu mah cuek aja. Yang penting lukisan yang dia pesan ini udah kelar dan siap untuk dijual, biar segera dapat cuan dan digunakan buat bayar utang. Oke, sekarang kita bahas Tong Faku. Tong Faku lahir di masa dinasti Ming, tepatnya di tahun Macan. Skill melukis dan membaca puisinya sudah sangat dikenal orang, membuat namanya kesohor di mana-mana. Tong Faku terlahir mempunyai IQ yang sangat tinggi, membuat dia diangkat sebagai pemimpin dari 4 cendekiawan muda pada saat itu. Tak sedikit orang iri dengan reputasi Tong Faku ini. Ditambah lagi, Tong Faku ini memiliki 8 istri yang sangat mudah dia dapatkan hanya dengan membaca puisi romantis, membuat ke-8 wanita itu pada kelepek-kelepek dan mau aja diajak kawin. Walaupun
begitu, orang-orang tidak tahu kalau ternyata Tong Fako ini menyimpan sebuah kepalsuan. Dari segala yang dia miliki, ternyata Tong Fako ini tidak bahagia cuy. Itu karena kelakuan 8 istrinya yang tidak pernah menghargai dirinya sebagai seorang suami. Di rumah bukannya menyebut suami pulang, mereka malah sibuk main mahjong dan kartu remi. Kerjaan mereka tiap hari hanya berjudi mulu dan selalu minta uang ke Tong Fako. Hanya ibunya lah yang satu-satunya membuat Tong Fako masih bertahan di rumah itu. Suatu hari Tong Fako iseng menanyakan sosok ayahnya. Entah mengapa ibunya lalu menceritakan kalau dulu ayahnya ternyata seorang pendekar kelas atas yang cukup disegani. Suatu hari ayahnya Tong Fako ini ditantang bertarung sama seorang pendekar yang bernama Lohan yang bergelar sarjana jahat. Mereka bertarung lantaran ingin merebutkan gelar sarjana senjata. Dari pertarungan itu justru kehadiran ibu Tong Fako yang ikut campur dalam pertarungan itu membuat ayah Tong Fako kalah. Kematian ayah Tong Fako meninggalkan mata tombak yang sekarang menjadi simbol wasiat keluarga Tong. Setelah mendengar cerita ibunya, Tong Fako pun pergi meninggalkan rumah beserta isi untuk mencari pembunuh ayahnya. Bagi Tong Fako, meninggalkan 8 istrinya bukan hal yang berat bagi dirinya. Mengingat perangai ke-8 istrinya mirip dengan 8 kuntil anak. Dia pun akhirnya pergi meninggalkan istrinya untuk bertualang mencari pembunuh ayahnya. Dari keempat cendekiawan ini, Tong Fako adalah cendekiawan yang pintar dan terkenal. Dulu, profesi cendekiawan sangat dihormati orang. Tak heran mereka menjadi pusat perhatian para ciwi-ciwi di desa itu. Walaupun bersahabat, keempat cendekiawan ini selalu berkompetisi dalam segala hal, terutama dalam menggait para gadis. Seperti pada hari ini, mereka sedang membuat sebuah challenge. Jika Tong Fako berhasil menaklukkan cewek yang ada di atas jembatan itu, maka dia bebas meminta makan apa saja selama sebulan ini. Mendengar itu, Tong Fako pun jadi tertantang cuy. Untuk menjaga reputasinya sebagai penakluk wanita, Tong Fako pun menyatakan bersedia untuk menaklukkan gadis itu. Ini mah kecil, kata Tong Fako sombong di hadapan teman-temannya. Lalu dia pun menyusul pelan-pelan merambat mendekati wanita itu. Dari kejauhan memang terlihat kalau wanita itu bukan wanita sembarangan. Apalagi wanginya yang semerbak di bawah angin terbukti dari sapu tangan wanita itu yang menerpa wajah Tong Fako. Sekilas tercium aroma parfum Gucci Flora Gorgeous Gardenia yang menonjolkan aroma bunga gardenia yang manis dan intens, memberikan kesan feminim dan modern. Wangi semerbak seperti ini adalah ciri khas perawan desa saat itu. Hal itulah yang membuat Tong Fako tambah semangat untuk mendekatinya. Bahkan terbesit hasrat baginya untuk melamar gadis tersebut. Tapi betapa terkejutnya Tong Fako saat wanita itu menoleh. Ternyata wanita itu hidup di 2 alam. Ada apa sih panggil Eke? Sedangkan dari seberang jalan, teman-teman Tong Fako memberi semangat. Begini, sebenarnya saya lagi taruhan sama teman-teman saya agar bisa mendekati Nona. By the way, nama saya Tong Fako. Ya terserah lo, mau lama lu Tong Fako. Tong sampah kayak Eke gak peduli. Gimana kalau saya bayar kamu 100.000? Ih, enak aja. Emang Eke cewek murahan. Ya udah 500.000 bungkus. Waduh, mahal banget Nona. Kenapa nggak sekalian kamu merampok aku saja? Oke, kalau begitu angkat tangan, serahkan semua harta lu. Lalu terjadilah pergulatan yang sangat seru. 2 anak manusia ini pun saling baku hantam. Sampai akhirnya Tong Fako pun berhasil menampol wanita tersebut hingga jatuh terbental masuk ke dalam sungai. Wah, ada apa sih ini? Ya jangan sampai mukul-mukul dia. Ini dong, bukan dia kan wanita, tapi pria melambai. Dia melambai? Sudah lama aku mencarinya. Tunggu aku ya sayang. Waduh, keduluan. Di waktu yang bersamaan dari kejauhan terlihatlah sebuah arak-arakan. Ternyata ini adalah rombongan Nyonya Lau bersama dayang-dayangnya. Sudah menjadi kebiasaan Nyonya Lau, setiap Jumat Nyonya Lau selalu datang ke kuil untuk kegiatan Jumat berbagi. Nah, di antara para dayang-dayang Nyonya Lau ternyata ada yang paling bening. Dia bernama Nona Chu. Tong Fako terpesona melihat kecantikan Nona Chu. Dia bertanya, apa benar tidak ada yang lebih cantik dari Nona Chu? Teman-temannya pun menjawab, bener, lihat aja sendiri. Ternyata saat para dayang menoleh, terlihat sekali kalau Nona Chu inilah yang paling cantik. Wajar saja Nona Chu ini paling bening di sana. Tuh, lihat saja dayang-dayang yang lain, mukanya kayak bajak laut. Gara-gara itulah yang membuat keempat para pujangga ini sepakat untuk menyamar menjadi pengemis. Tujuannya hanya satu, agar bisa mendekati Nona Chu. Pada saat pembagian roti, mereka berempat pada berebutan untuk mendekati para dayang, khususnya Nona Chu. Tragedi itu sempat bikin huru-hara. Bukan hanya roti yang ludes, cincin para dayang juga raib entah kemana. Termasuklah Tong Fako yang terinjak-injak kayak keset kaki. Tapi keberuntungan masih berpihak kepada Tong Fako. Ternyata di ujung jalan dia melihat Nona Chu masih membagikan sisa roti yang masih ada. Sontak saja Tong Fako langsung menghampiri dan berakting memelas agar bisa dikasihani sama Nona Chu. Saat melihat dari dekat, barulah Tong Fako sadar kalau ternyata selain cantik, Nona Chu ini juga sangat baik orangnya. Dia tidak sombong dan tidak pernah memandang rendah semua orang. Terbukti dia tidak segan untuk menari bersama para pengemis. Hal itu menyadarkan Tong Fako kalau pilihannya selama ini salah. Yang pantas menjadi istrinya adalah Nona Chu. Dan sejak itu dia pun bertekad untuk segera mendapatkan Nona Chu.
Setelah acara bubar, Tong Paku kemudian membututi rombongan Nona Chu. Biar tidak mencolok, Tong Paku sengaja menggunakan perahu. Abang-abang perahu ini menyarankan kalau Tong Paku memang sudah kebelet pengen bertemu dengan Nona Chu, dia harus segera melamar menjadi karyawan Nyonya Lau sebagai tuan rumahnya. Berkat saran abang-abang perahu itu, akhirnya Tong Paku pun datang ke rumah Nyonya Lau dengan tujuan melamar untuk bekerja di sana. Di depan rumah Nyonya Lau, dia kembali berakting memelas dan memohon agar bisa diterima bekerja di sana. Setelah melalui berbagai tes wawancara dengan HRD, akhirnya Tong Paku pun diterima sebagai karyawan di sana. Walaupun dia harus berhadapan dengan kepala security yang gelek yang bernama Mo Chu, dipelonco habis-habisan, bekerja membersihkan kotoran anjing, bahkan terkadang dia tidak kebagian makanan. Namun semua penderitaan itu hilang seketika saat dia berhasil melihat wajah Nona Chu. Setiap hari jika ada waktu luang, Tong Paku selalu melukis wajah Nona Chu. Sampai akhirnya dia ketahuan sama kepala security yang bernama Mo Chin. Mo Chin berpendapat kalau apa yang dilakukan oleh Tong Paku ini adalah sebuah penghinaan. Masa sih wajah cantik Nona Chu dilukis jelek seperti ini? Di sini Mo Chin berkata kalau Tong Paku tidak ada bakat melukis seperti dirinya. Tentu saja Tong Paku penasaran dengan hasil lukisan Mo Chin. Ditantang seperti itu, Mo Chin langsung menunjukkan hasil karya lukisnya yang selama ini dia simpan. Melihat lukisan Mo Chin, Tong Paku langsung memberikan hormat sekaligus dia muntah. Saking jeleknya lukisan Mo Chin ini, termasuk para karyawan yang lain juga ikut-ikutan muntah melihat lukisan karya Mo Chin. Melihat Tong Paku yang tidak menghargai hasil karyanya, membuat Mo Chin menyuruh seluruh karyawan untuk menghajar Tong Paku sampai babak belur. Setelah puas, mereka pun pergi dari situ. Namun dari kejadian ini paling tidak bisa menarik perhatian Nona Chu dan memberikan sinyal ke Nyonya Chu kalau di dalam rumah Nona Lau ini ternyata ada seorang pemuda menaruh hati pada dirinya. Suatu malam saat semua orang sedang beristirahat, tiba-tiba Tong Paku dihajar oleh seseorang. Ternyata pelakunya adalah seorang janda bernama Sek Lau. Di sini Sek Lau benar-benar emosi karena Tong Paku dengan sengaja melukis dirinya. Padahal kita tahu sendiri kan Tong Paku itu melukis Nona Chu. Ini sih hanya alasan saja agar Sek Lau bisa mendekati Tong Paku dan meminta Tong Paku untuk bertanggung jawab atas apa yang telah dia lakukan. Caranya sih mudah, dengan menggauli dirinya malam itu juga. Namun bukan kehangatan yang dia dapatkan, justru wajah Sek Lau ini diinjak-injak oleh seseorang. Ternyata mereka adalah gerombolan pendekar sesat yang ingin menculik Nona Chu. Nona Chu yang saat itu sedang membaca buku kumpulan puisi karya Tong Paku langsung diringkus dan dibawa pergi. Tapi untunglah ada Mo Chin yang langsung menghadang mereka. Dan seketika terjadilah pertarungan di antara mereka. Karena kalah jumlah membuat Mo Chin benar-benar kewalahan menghadapi mereka. Sampai akhirnya muncullah sekelebat bayangan yang ternyata dia adalah Nyonya Lau. Nyonya Lau sendiri ternyata seorang praktisi kungfu yang cukup disegani. Dia dengan mudah menghajar gerombolan pendekar sesat itu hingga mereka babak belur. Satu persatu mereka terluka dan tak berdaya. Kebenaran nih pada ngumpul, Nyonya Lau pun langsung menyidang mereka. Sedangkan Tong Paku ikut diringkus karena dianggap bersekongkol dengan gerombolan tersebut. Ditambah lagi mereka menemukan buku kumpulan puisi karya Tong Paku di lantai membuat Nyonya Lau pun tambah emosi. Just for your information, Nyonya Lau sendiri dikenal sangat membenci keluarga Tong. Termasuklah Tong Paku dengan seluruh karya seninya. Saking bencinya Nyonya Lau ini sama pujangga Tong Paku, setiap karyawannya yang kedapatan menyimpan hasil karya seni Tong Paku atau mengaguminya, langsung auto dipecat. Melihat itu, Nona Chu pun langsung pucat karena buku yang dipegang oleh Nyonya Lau itu adalah miliknya. Usut punya usut, ternyata Nona Chu ini adalah pengagum garis keras karya Tong Paku. Pada saat Nyonya Lau mendesak Nona Chu, di saat itu juga Tong Paku maju ke depan dan secara kesatria mengakui kalau buku itu adalah miliknya. Ia lakukan ini semata-mata ingin melindungi Nona Chu, walaupun dia tidak sadar kalau hukuman berat sudah menanti dirinya, yaitu dijadikan makanan anjing. Di saat terdesak, Tong Paku langsung menunjukkan talentanya. Di depan semua orang, Tong Paku membuat sebuah puisi yang isinya sebuah ujaran kebencian terhadap pujaga Tong Paku yang asli. Aksi Tong Paku ini sangatlah menghibur Nyonya Lau, sampai-sampai wanita itu terbang melayang bagaikan kupu-kupu malam karena terhipnotis dengan kata-kata indah yang telah dirangkai oleh Tong Paku. Ya, wajar saja lah ya, Tong Paku ini kan emang maestro dalam membuat puisi. Tak heran kalau para wanita pada kelebak-kelebak mendengar puisinya.
Melihat talenta Tong Faku ini membuat Nona Chu mengusulkan agar Tong Faku ini dipromosikan menjadi guru privat bagi anak-anak Nyonya Lau. Tentu saja Nyonya Lau setuju mengingat Tong Faku ini bukanlah orang sembarangan. Terbukti dari puisi yang telah dibuatnya tadi mencerminkan seorang yang terpelajar. Wah, beruntung banget ya Tong Faku ini. Hidupnya kini benar-benar enak. Dia mulai dihormati dan dianggap sebagai orang berpendidikan. Sampai akhirnya suatu hari datanglah bangsawan Ning bersama pasukannya ke rumah Nyonya Lau. Sepertinya sih dia ini ada maksud jahat gitu ya guys. Secara bangsawan ini adalah lawan politik dari Tuan Lau, suaminya Nyonya Lau. Benar saja, sampai di sana Tuan Lau ditantang adu pantun dengan pujangga andalan bangsawan Ning. Sepertinya di sini bangsawan Ning memang sengaja ingin mempermalukan Tuan Lau di depan orang-orang banyak. Untung saja Tong Faku datang dan langsung membalas pantun pujangga tersebut. Sampai-sampai Tuan Lau menangis bombay begitu melihat kedatangan Tong Faku. 既然王爺今日有，你再切磋啊！我哋老爺點夫子不識四書五經六義，竟敢教七八九。試下咧，十室九貧湊得八兩情。 Dan pertarungan sebenarnya pun dimulai. Pujangga itu langsung memperkenalkan dirinya sambil berpantun. Hal itu dibalas dengan sopan oleh Tong Faku lewat pantunnya juga. Lalu mereka pun saling bertatapan tajam dan ternyata pertarungan sengit pun dilanjutkan. Kini penjaga itu melontarkan jurus pantun andalannya. Langsung dibalas dengan cepat oleh Tong Faku. Dengan tenang namun berwibawa. Sampai pada satu titik di mana penjaga itu akhirnya terpental kena jurus pantun Tong Faku. 露出半個龜頭，冚家產嚟齊足。親下廚。 Sampai-sampai dia terluka. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Tong Faku. Dia melanjutkan serangannya dengan bait-bait syair pantun yang terlihat elegan tapi sangat menyakitkan, membuat penjaga itu benar-benar terluka parah. Tuan Lau sangat bahagia, akhirnya dia bisa mengalahkan bangsawan Ning. Namun bangsawan Ning tidak begitu saja menerima kekalahannya. Kini giliran sarjana jahat yang datang dengan membawa lukisan karya Tong Faku. Di sini bahasa halusnya, bangsawan Ning ini ingin menunjukkan lukisan tersebut ke Tuan Lau. Dengan perantara sarjana jahat, lukisan itu pun dipamerkan dengan cara yang tidak lazim. Dia membentang lukisan itu dengan menggunakan tenaga dalamnya. Untung saja ada Nyonya Lau yang langsung meladeninya. Kini posisi lukisan itu sudah di atas meja. Dan disinilah mereka benar-benar mengadu ilmu. Masing-masing saling melancarkan serangan. Lukisan ini menjadi saksi pertarungan mereka. Jurus demi jurus telah mereka keluarkan. Pertarungan udara sampai-sampai di bawah kolong meja pun dijadikan sebagai ajang pertarungan. Tentu saja sebagai dayang, Nona Chu dan kawan-kawan merasa terpanggil untuk menolong Nyonya Lau. Namun naasnya mereka malah terkena pukulan nyasar. Hingga mereka pun terpental jauh ke belakang. Efek dari serangan itu sangat mematikan. Wajah mereka sampai babak belur. Namun yang paling parah adalah Nona Chu. Dia terkena pukulan tanpa wajah hingga merubah wajahnya menjadi seperti hantu. Untungnya Tong Faku ini memiliki jurus penawarnya, sehingga setelah diaplikasikan ke wajah Nona Chu, perlahan-lahan wajah Nona Chu pun mulai membaik. Di sisi lain, pertarungan antara sarjana jahat dengan Nyonya Lau semakin seru. Sampai-sampai pakaian mereka tertukar saking dahsyatnya pertarungan tersebut. Hingga pada satu titik, serangan sarjana jahat berhasil mengenai Nyonya Lau. Dia pun terluka parah. Untung saja Tong Faku berhasil mengambil alih. Dia sedapat mungkin menahan serangan sarjana jahat, bahkan sesekali juga sempat melancarkan serangan balik. Hingga akhirnya mereka sama-sama terpental ke belakang, membuat lukisan itu terbelah menjadi dua. Melihat lukisan kerajaan itu rusak, membuat bangsawan Ning naik pitam. Dia sangat murka sampai membentak Tuan Lau di depan orang. Dia mengancam akan mengadukan masalah ini ke Kaisar agar keluarga Lau diberi sanksi yang sangat berat. Tapi Tong Faku tidak tinggal diam. Demi menjaga marwah keluarga Lau, dia pun berkata kalau lukisan yang rusak ini adalah palsu. Menurutnya, lukisan yang asli ada di atas, disimpan di dalam ruangan perpustakaan. Mendengar bacot Tong Faku ini membuat Tuan Lau dan istrinya langsung pucat. Perasaan mereka belum pernah menyimpan karya seni Tong Faku. Apalagi mereka statusnya lagi bermusuhan. Merasa tidak percaya, bangsawan Ning pun memberitakan Tong Faku untuk mengambilnya. Bersama Nona Chu, Tong Faku pun berlari naik ke atas untuk mengambil lukisan tersebut. Di sana, Nona Chu benar-benar kebingungan dan benar-benar gelisah. Terbayang hukuman gantung ada di depan mata karena mereka telah merusak lukisan koleksi Kaisar. Tapi saat dia menoleh ke belakang, betapa terkejutnya Nona Chu. Karena Tong Faku dengan cepat telah menyelesaikan lukisan yang sangat mirip dengan lukisan yang telah rusak tadi. Agar penyamarannya tidak terbongkar, Tong Faku pun berkelit kalau dari dulu dia sangat hafal di luar kepala dengan lukisan Tong Faku yang satu ini. Sehingga dengan mudah dia selesaikannya. Dan akhirnya lukisan itu pun diserahkan.
Tapi bangsawan Nin tidak percaya begitu saja, sampai-sampai dia memanggil ahlinya untuk melihat keaslian lukisan tersebut. Menurut ahli, lukisan ini asli, namun catnya kok basah kayak gini ya? Tong Faku pun berkelit kalau cuaca berkabut membuat lukisan itu sedikit lembab. Karena tidak ada alasan lagi membuat bangsawan Ning dan pasukannya pun pulang dengan wajah merah menahan malu. 頭先你做咩唔大開殺戒啊？天啊！ Di perjalanan pulang, sepertinya bangsawan Ning ini belum puas dan meminta sarjana jahat untuk membalas kekalahannya ini. Dan benar saja, seminggu kemudian setelah pulih dari lukanya, sarjana jahat kembali untuk membalas dendam tuannya. Dia bermaksud untuk menghabisi seluruh keluarga Tuan Lau. 當然，你死咗佢！ Seperti biasa, Nyonya Lau sebagai orang yang paling jago di rumah itu langsung meladeninya. Namun karena masih terluka, kungfunya Nyonya Lau ini tak begitu maksimal, sehingga dengan mudah dia dikalahkan. Sampai pada satu titik di mana dia sudah mulai terpojok dan tiba-tiba dari balik dinding keluarlah sebuah tombak yang langsung menyerang sarjana jahat secara intens dan brutal, membuat sarjana jahat mundur teratur. Di sini dia baru sadar kalau jurus yang menyerang dirinya ini hampir mirip dengan pendekar Tong yang dulu pernah dikalahkannya. Jangan-jangan pemuda di hadapannya ini adalah titisan dari keluarga Tong. Dugaan sarjana jahat ini langsung diiyakan oleh Tong Faku. Dia berkata kalau sudah lama dia ingin mencari pembunuh ayahnya, dan dia tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini untuk membalas dendam kematian ayahnya. Tong Faku langsung menghajar pendekar itu dengan jurus tombak saktinya milik keluarga Tong. Jurus ini adalah peninggalan dari ayahnya. Dan karakter jurus ini selalu mengejar lawannya, lebih ke arah menyerang ketimbang bertahan. Tong Faku terus mengejar lawannya kemanapun dia pergi, membuat lawannya sedikit kewalahan. Dibandingkan jurus tombak 1000 mata, jurus pedang malaikat miliknya ini tidak ada artinya sama sekali. Tong Faku terus mendominasi setiap jurus dan serangan yang dia lancarkan. Hingga pada satu titik di mana sarjana jahat berhasil mematahkan mata tombak Tong Faku hingga senjata itu terlepas dari pasaknya dan mengejar Tong Faku. Tapi untunglah secara refleks Tong Faku berhasil menghindar. Bahkan dia sempat-sempatnya melancarkan satu serangan pamungkasnya ke arah sarjana jahat. Merasa tombak itu tidak ada matanya lagi, tentu saja sarjana jahat yakin kalau serangan itu tidak ada artinya sama sekali. Namun kali ini dia salah. Walaupun tanpa mata tombak, tetap saja serangan itu mematikan jika Tong Faku menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk tubuh sarjana jahat. Dan pada akhirnya dia baru menyadari kalau serangan itu berhasil meregut nyawanya. Dan akhirnya pertarungan ini pun dimenangkan oleh Tong Faku. Gara-gara berhasil menyelamatkan keluarga Lau, Tong Faku pun dimaafkan. Keluarga Lau akhirnya sepakat untuk mengakhiri permusuhan mereka dengan keluarga Tong yang sudah lama berlangsung. Bahkan Tong Faku ini diberi kesempatan untuk meminta apapun yang dia mau sebagai hadiahnya. Tentu saja tanpa malu, Tong Faku ingin mengutarakan keinginannya untuk mempersunting Nona Chu secepat mungkin, karena dia sudah benar-benar kebelet mau kawin. Permintaan Tong Faku ini pun disetujui oleh Nyonya Lau, tapi ada syaratnya. Ya, syaratnya apa bang? Pertama, Tong Faku harus memilih salah satu dari semua dayang yang ada di hadapannya untuk dinikahi. Tentu saja Tong Faku tidak boleh salah pilih, karena dia kan ingin menikah dengan Nona Chu. Yang kedua, dia tidak boleh melewati garis kuning ini. Biar lebih seru lagi, wajah seluruh dayang ditutup dengan kain dan mereka tidak diperbolehkan bersuara. Tong Faku hanya diberikan waktu satu batang kayu gaharu yang dibakar untuk menemukan pilihan hatinya. Kalau salah pilih, dengan terpaksa Nona Chu dinikahkan sama salah satu anak Nyonya Lau. Merasa dipermainkan membuat Tong Faku pun terpaksa mengeluarkan jurus angin 1000 wajahnya. Jurus ini mengeluarkan angin yang menghembus kuat sehingga cadar yang dipakai oleh para dayang pada terbuka. Tapi Nyonya Lau sudah menebak jauh-jauh hari, maka dari itu dia juga mengeluarkan jurus angin badai bidadari yang berhasil mengangkat rok para dayang sehingga menutupi wajah mereka. Tong Faku tak putus asa. Dia kembali mengeluarkan jurus petir menggelegar amarah dewa yang berhasil melemparkan para dayang ke atas pelapon. Dan saat mereka terjatuh akan terlihat wajah-wajah dayang tersebut. Serangan kedua pun dilancarkan, tapi serangan kedua ini berhasil dibendung oleh Nyonya Lau. Malah serangan itu mantul mengenai Tong Faku kembali membuat dia terlempar ke atas pelapon dan akhirnya terjatuh. Melihat itu Tong Faku menjadi emosi dong. Lalu dengan luapan amarah yang tak terbendung dia mengeluarkan jurus kunyuk melempar buah. Walhasil para dayang termasuk Nyonya Lau terlempar ke atas. Dan kesempatan itu pun dimanfaatkan oleh Tong Faku untuk memilih dayang mana yang menjadi incarannya. Tapi sayangnya sebagian dayang ada yang memakai topeng. Sampai akhirnya Tong Faku tidak ada pilihan lain selain mengeluarkan jurus pamungkasnya, yaitu jurus membaca puisi penembus langit. Karena dia tahu kalau Nyonya Lau itu pasti menangis jika dia membacakan puisinya.
Dan benar saja, ada salah satu dayang yang maju ke depan sambil menunjukkan badannya yang bergetar menahan tangis. Langsung saja wanita itu disambar Tongfaku dan langsung dibawa ke atas lampu hias. Dan mereka bertengger di sana seperti ayam kampung. Tapi betapa syoknya Tongfaku saat melepaskan topeng wanita itu. Ternyata dia adalah Sek Lau, janda Bahenol beranak 5. Tongfaku pun bertanya, "Kenapa kamu maju tadi?" "Aku nggak tahan lagi mau pipis." Mendingan gua terjun aja dah, mati sekalian. Lalu Tongfaku pun pasrah ingin mengakhiri hidupnya. Untung saja ada Mokcin yang menangkapnya. Ternyata selama ini Tongfaku itu diprank. Nona Chu sebenarnya tidak ada di barisan para dayang ini. Dia bersembunyi di belakang dapur. Itu semua adalah ide Tuan Lau dan istrinya beserta kerjasama yang baik dengan para dayang yang ada di sana. Akhirnya Tongfaku pun berhasil menyunting Nona Chu sebagai istri yang ke berapa ya? Ke-9 ya? Iya benar-benar yang 9 kalau nggak salah. Soalnya Tongfaku ini kan dikenal sebagai pujaga yang suka merayu wanita dengan puisi-puisinya. Nah, sekian dulu ya alur cerita film Stephen Chow ini. Semoga terhibur dan bye. Jangan lupa subscribe. subscribe.